Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan nih golok sembelih sultan full tanduk kerbau hitam Katila semi bule, mantep banget ini, tanduknya super banget ya. Nah, ada kombinasinya jadi kayak kopi susu gitu, hitam, tidak terlalu hitam legam, tapi ada katilanya, semi bulenya. Modelnya Betawian, seperti ini Betawian, full tanduk kerbau hitam Katila dengan bentuk handle jengkolan di sudut belimbing, dari ujung handle seret sampai ujung serangka ini di sudut belimbing. Ada 3 sudut di sini dan dipegangnya ini rapih di bagian sininya. Memang beda kalau super premium, super duper premium seperti ini, beda. Selanjutnya ini dibuat polos di sini, tidak simpe. Jadi model Betawian, model seperti ini pertama yang klasik bulat ya, jengkolan bulat. Untuk kombinasi model terbaru dibuatnya sudut belimbing. Terus ada versi polos, ada versi simpe, tergantung serangkanya. Biasanya kalau serangka kayu itu dibuat simpe. Nah, karena ini untuk menampakkan keindahan tanduknya, maka tidak dikasih simpe. Kalau dikasih simpe rame nantinya, akhirnya corak daripada katilanya mati. Jadi seperti ini, manis ya. Selanjutnya di sini peksinya dalam ya, ekor bilahnya dalam, dipin pakai dural. Terus sopal semit meeting dari tanduk juga sama, satu kesatuan, satu material tanduk hitam. Untuk simpenya dipin atas bawah, jadi tidak hanya dilem tapi dipin lebih kuat. Terus selanjutnya serangkanya ini dipin atas bawah sebagai penguatnya, tidak hanya dilem. Premium, super berpremium, rapih ya, rapih. Untuk bagian sambungan antara handle dengan serangka ini benar-benar rapih banget. Tetap cara mencabutnya ditarik, ditekan punggung bilahnya supaya serangka ini mata bilahnya tidak bergesekan dengan serangka di bagian dalam atau sopalnya. Biasanya kalau mencabutnya kurang perhatian, nah ini
secara mikro mata bilah akan berkurang ketajamannya. Nah, sehingga beberapa tempel apa beberapa kali dipakai menyembelih sudah berkurang ketajaman. Ini berpengaruh pada saat mencabut dan menyarungkan yang kurang perhatian. Terus selanjutnya ketika menyembelih biasanya berbenturan dengan tulang. Bagaimana solusinya? Ketika dipakai menyembelih agar tidak berbenturan, kita harus tahu ini 4 urat sudah putus atau belum. Jangan hanya kita berpedoman biasanya harus lebar sembelihannya menganga. Tidak seperti itu, tapi yang wajib adalah terputusnya 4 urat tersebut. Kalau sudah atas bawah ini nyembur darah, berarti sudah terputus itu. Dan selang makanan dan saluran pernafasan sudah terputus, pasti itu kalau kiri kanan nyembur darah, karena ini posisinya di tengah. Ketika jres atau tarik murni ceret, itu bawah kena, tengah pasti dua-duanya kena, dan menyempurnakan yang bagian sini begitu. Oke, memegangnya sekarang. Pertama membawa ya. Kalau kita pakai sabuk betawian, selipkan set. Kita ada sabuk betawi ini, sabuk betawi warna merah marun, hitam, dan juga hijau untuk perlengkapan kita sebagai eksekutor. Kaos juga kita ada. Kalau kepingin yang lain-lain, seperti modelnya misalkan logonya di kanan atau di kiri atau di belakang, silakan bisa request, bisa inden atau PO kepada admin kami. Topi kopiah juga kita ready. Untuk kopiah kita alhamdulillah ada warna merah, hitam, hijau, biru, abu-abu, dan kuning dan lain sebagainya kalau kepingin warna yang lain. Tapi tetap yang cakep nih warna merah ini, garang banget. Kalau warna yang lain biasanya untuk menyesuaikan kostum kita, warna kostum kita. Tapi merah ini dominan di beberapa warna, cakep ini. Oke, lanjut. Terus ketika disabukkan, sabuk betawi ini bisa berfungsi ketika kita punya bilah yang sarung kulit. Ini dimasukkan seperti yang biasa saya pakai di RPH. Kalau untuk yang model golok, ini diselipkannya semuanya, tidak di bagian sininya, tidak, tapi keseluruhan, set semuanya gitu. Nanti mencabutnya tidak dari sini, tapi di semuanya. Ketika sapi sudah siap akan dieksekusi, kita cabut set semuanya gini dengan serangkanya begini, lalu tangan kanan menggenggam, diputar, tangan kiri berputar begini, memegangnya seperti ini. Tidak digenggam, dicabut, atau dari atas begini dicabut, tidak ya, salah ya begini. Tapi memegangnya seperti ini. Nah, jauhkan, hindarkan tangan jari jemari kita dari serangka bagian depan. Kalau yang seperti ini premium, ini kuat, keras, dan tidak khawatir menganga. Tapi biasanya berbeda kasus dengan yang model-model tipis, tarisi, dan sebagainya, yang hanya berkekuatan lem. Serangka ini ditempel di lem, itu beda. Ketika kena lembab, kena air musim hujan, menganga dia ngebuka sedikit. Nah, kalau mengebuka sedikit dan kita memegangnya begini, dicabut, maka ini rampal rapas, ini kena mata bilah. Telapak tangan kita akan kena bilah itu. Nah, ataupun tariknya begini, itu pasti sering terjadi seperti itu. Nah, kita cari refleksnya, refleks positif. Kesemuanya kita ajarkan mulai dasarnya supaya refleks positif kita dapat gitu. Begini mencabut dan memasukkan juga begini. Saya tarik, hindarkan, ditekan punggung bilahnya supaya tidak bergesekan mata bilah ini, tidak asal-asalan. Lalu ini dimasukkan ke ikat pinggang kita, set gini sudah, baru kita eksekusi. Nah, kita lihat bilahnya seperti ini, sangat mirror sekali. Mata bilahnya mirror. Materialnya baja Bohler K110, panjang bilahnya 30,2, lebarnya 3,5, dan ketebalannya 4 mili. Stok removal atau tempa mesin, jadi sangat presisi, sangat rapi. Finishingnya sepuhnya sepuh oli, dan full ini ya, full harden. Full artinya dicelup ke semuanya. Nah,
betul-betul mirror seperti kaca. Cakep banget, rapih banget. Perhatikan di bagian Ricasso ini, kiri kanannya benar-benar sangat-sangat rapih, benar-benar premium, super duper premium ya ini. Nyultan banget. Kita punya ini buat menyembelih sapi, wah gagah banget, orang melihatnya waduh cakep. Nah, kelebihan daripada model Betawian ini bisa untuk style berbagai macam cara atau gaya kita menyembelih, mau dorong pro atau dorong murni. Ini dorong pro, dorong klasik, biola, gesek, gergaji ini. Nah, dan tarik murni atau dorong tarik. Nah, tarik murni ataupun dorong tarik, cara menggenggamnya seperti ini. Menggenggamnya ini ada stoppernya kecil ya di sini. Ini biasanya nyangkut kalau di RPH biasa nyangkut, jadi memegangnya harus kita tutupin set gini. Memegangnya space-nya malah di sini, bukan kita asal memegang saja saat mengeksekusi. Ini kan juga ada ilmunya seperti ini. Ini ada ilmunya seperti ini, karena ternyata kebanyakan para pemula panik, grogi, nervous itu saat mencoba gaya Doric, jret, kulit melebar, saat ditarikkan ini nyangkut. Nah, itu nyangkut karena terlalu ke sini arahnya begitu. Nah, Doric ini sebenarnya kalau sudah menguasai betul, nyaman, dia dilihatnya empuk banget. Berbeda dengan tarik murni, karena saat menarik ini, menggeseknya, membuka kulit awalan itu benar-benar keras. Setelah kesobek baru ambrol, mudah sekali. Nah, tapi kalau Doric itu ke bawahnya sudah ngegesek, ke bawah sudah menggesek, seret itu sudah melebar. Jadi tinggal menyempurnakan, seret, lebih sedikit tekanan dan tenaga yang dikeluarkan, tapi hasilnya benar-benar memuaskan. Seret, potongannya lurus gitu. Terus terpotong ke semuanya hanya dengan 2 gerakan. Bahkan kalau sapinya lehernya kecil, lehernya kecil, itu menggenggam seperti ini cukup 1 kali dorongan ke bawah, dorong murni, tapi menggenggamnya seperti ini lebih banyak dan lebih kuat powernya daripada menggenggam seperti ini. Megang begini bagaimana? 1 kali dorongannya begini, sudut kemiringan siku kuda-kuda, jret, itu cukup terpotong lurus dan 4 urat terputus. Begini caranya. Kita tes sekarang, benar-benar ajib ketajamannya. Kalau ini super duper premium, tidak hanya memotong lipatan, kan tisu ini kan ada lipatannya ya, lipatannya begini. Nah, tisu ini kan lipatannya begini, ada garis lipatan. Nah, memegang begini istilahnya memotong lipatan, seret ini. Tapi kalau memegangnya begini, ini lipatannya ke depan kan. Nah, ini namanya searah lipatan, gitu ya. Searah lipatan. Tapi untuk satu ini benar-benar tidak hanya memotong lipatan. Perhatikan, dari Ricasso kita gesekkan seret begini, empuk banget sampai menggok. Kita kelokkan juga mengikuti, tidak hanya memotong lipatan tapi juga searah lipatan, bahkan miring pun bisa. Perhatikan, seret, ini searah lipatan. Ini bisa dilakukan hanya pada bilah-bilah yang benar-benar khusus, pengerjaannya benar-benar tajamnya luar biasa. Sekarang kita kelok-kelokkan, coba kita kelokkan ya, tidak kelok-kelokkan tapi kita kelokkan. Nah, ini miring, benar-benar ajib. Terkadang orang menanyakan itu diasahnya bagaimana, menggunakan apa. Kalau sudah seperti ini tidak perlu turun ke batu asahan, insya Allah cukup dengan setroping. Di setroping dia akan pulih kembali, tergantung skill kita bagaimana. Kalau kita terus membenturkan mata bilah ke tulang, maka ketajamannya akan berkurang. Jadi biasanya dengan sharpening fine cut atau honing. Nah, cukup di setroping saja gitu. Baik posisi kita duduk, berdiri ataupun jongkok, cukup di setroping begini. Itu ada sahabat GSN, kita beri pisau baja bearing ukuran 20 atau 25 saya lupa, itu dipakai tiap malam ke RPH. Itu tidak
turun ke Batu Asahan, beberapa puluh ekor sapi tidak bearing itu, padahal baja bearing. Ya cukup dengan disetroping. Makanya ketika hendak menyembelih disetroping, selesai menyembelih dicuci bersih, dilap kering, disetroping lagi, maka aman. Bila kita itu akan terus terjaga ketajamannya. Seperti ini cara menstropingnya. Stroping kita ready stock juga untuk ukuran medium seperti ini, dan jumbo tinggal satu ini, dan kita sedang proses produksi lagi untuk proyek tahun ini. Kita produksi lagi yang jumbo karena jumbo ini juga sangat-sangat membantu, berfungsi untuk bila-bila di atas 30 cm. Untuk yang jumbo ini gede, enak, lega, lebih aman ketika kita memakainya. Oke, seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk seputar sembelihan. Jadi sangat memungkinkan untuk pemula itu 30 cm sangat aman dan nyaman. Ini teknik. Terus untuk yang pro di bawah 30 cm tergantung kondisi dan leher sapi. Kita juga nanti insya Allah mohon dukungan dan doanya untuk sahabat-sahabat GSN yang pengen belajar menyembelih. Kita akan adakan SGGC angkatan kedua, SGGC kedua yang akan kita adakan di bulan Juli, insya Allah awal Juli ini. Silahkan dipersiapkan, ditabung sendiri uangnya, menabung biar bisa datang ke sini ke Gubuk GSN. Kita akan memberikan pelatihan SGGC itu apa? Sahabat GSN Gathering Camp. Nanti kita di situ ada pelatihan ke semuanya, materi semuanya kita sampaikan. Malamnya praktek menyembelih sapi betulan, menyembelih sapi bukan pasti semuanya menyembelih gitu, di RPH seperti itu. Mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Untuk yang kepingin gabung ke grup sahabat GSN, silakan hubungi nomor saya di 08560 631 6151. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.